Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jakarta Prabowo Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi, yang semula 14 titik kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan lapangan Banteng. Mengimbau masyarakat yang masih berkeinginan untuk bermain kembang api maupun petasan karena peristiwa yang terjadi di Sumatera dan juga di beberapa daerah yang perlu keprihatinan kita, saya mengimbau betul untuk kali ini ditiadakan, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita. Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu, tersangka fitnah Jokowi Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya harus terangkannya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78. Saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi saya jemput aktor utamanya. Girisang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girisang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum dan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Dan saya juga orang yang... Saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini
kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, pemirsa, Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya.